Kalau tidak percaya dengan tulisan saya ini, boleh dicek di videonya Gusani Uye. Bagaimana Ustadz Khalid Basalamah ini bahkan sudah menulis buku, sedang menjelaskan isi bukunya bagaimana cara sholat gitu. Dimana penjelasannya ini, ia mau dibilang lintas madhab juga ngoplos ini. Bahkan ini keliru menurut semua madhab. Tidak pernah ada madhab manapun yang bisa dianggap membenarkan serangkaian dari penjelasan ini. Yang pertama, katanya sholat itu terdiri dari 3, rukun, wajib, dan sunnah. Kemudian ketika menjelaskan rukun, maka menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, bahkan berwudu itu adalah rukun sholat. Kita madhab Syafi'i itu tidak mengenal istilah wajib sholat. Kita mengenal istilah itu rukun sholat saja. Tapi dalam madhab Hanafi, madhab Hambali itu memang ada bedanya. Ada yang rukun, ada yang wajib. Apa bedanya? Kalau yang wajib itu kalau ditinggalkan, kalau secara sengaja batal juga. Tapi kalau lupa maka tidak perlu diulang, tidak perlu dipenuhi, cukup dengan sujud sahwi. Beda dengan rukun. Kalau rukun ditinggalkan dengan sengaja jelas tidak sah sholatnya. Ditinggalkan dengan lupa maka dia harus memenuhi itu. Misalnya kamu sholat 1 rakaat lupa baca Fatihah. Sebelum salam kamu berdiri lagi, tambah rakaat itu, baca Fatihah lagi. Setelah itu baru sujud sahwi. Jadi rukun itu tidak boleh ditinggalkan dengan cara apapun, baik lupa ya, kalau ataupun sengaja. Ya, kalau wajib, kalau lupa ditinggalkan tidak apa-apa, tapi harus sujud sahwi. Maksudnya tidak apa-apa itu tidak perlu diulangi lagi, tidak perlu dipenuhi. Itu bedanya rukun dengan wajib. Artinya wajib di bawahnya rukun, gitu ya. Kemudian sebetulnya dalam madhab Hambali itu niat, ya, niat itu disebutnya syarat. Kalau madhab Syafi'i itu kan rukun. Kenapa? Karena konsekuensinya kalau rukun itu juz'un minas sholah, bagian dari sholatnya. Artinya niat itu termasuk serangkaian sholat. Tapi kalau punya madhab Hambali, niatnya itu boleh sebelum takbiratul ihram. Jadi niat dulu baru takbiratul ihram. Makanya masuk akal tidak disebut rukun karena tidak menjadi bagian. Gitu ya, logikanya begitu. Jadi konsekuensinya mengatakan niat bukan rukun dari sholat, tapi masuknya kepada syarat, maka berarti niat itu boleh sebelum sholat. Artinya belum takbir kamu sudah niat. Kalau Hanafiyah malah boleh kamu niat sholatnya ketika wudhu, setelah itu jalan, setelah itu langsung sholat, nggak usah niat lagi. Kalau Imam Ahmad harus sedikit pemisahnya itu ya, zamanin yasirin ya. Jadi kamu niat selesai, ya beberapa detik baru takbir, tidak usah niat lagi. Makanya disebutnya bukan rukun, karena tidak termasuk juz'un. Lalu apa bedanya? Kalau persamaannya dulu, persamaannya ya saya nggak usah bicara fikih, ini standar saja ya. Persamaannya rukun dan syarat itu sama-sama tidak sah sholatnya kalau tidak ada keduanya itu. Jadi kamu mau katakan niat itu rukun atau syarat sama-sama tidak sah. Cuman bedanya bukan tidak sah. Kalau madhab Syafi'i, orang sholat tanpa niat itu bukan sholatnya tidak sah, tapi tidak dianggap sholat. Artinya sholatnya dianggap tidak ada. La yusolli aslan. Kenapa? Karena bagiannya tidak lengkap. Kurang satu bagian tidak bisa disebut sholat, hilang. Kalau dalam madhab Hambali disebut sholat tapi tidak sah. Ya. Yusolli sholatan batilatan. Kenapa? Karena syaratnya tidak lengkap. Syarat sahnya tidak lengkap. Sholatnya ada tapi syarat sahnya tidak lengkap, maka berarti tidak sah atau batilah. Kalau dalam Syafi'i, la yusolli aslan dianggap tidak sholat. Ya walaupun konsekuensinya sama-sama harus sholat. Cuman ini mempartisi apa itu rukun, apa itu syarat. Tapi dalam madhab Ahmad juga nggak ada wudhu itu masuk kepada rukun. Bahkan Anda baca kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab saja. Ya, kalau Syekh bin Baz mengatakan qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, yang namanya menutup aurat itu masuk kepada syarat. Kenapa Pak? Karena rukun itu dikerjakan ketika sholat. Kira-kira orang sholat itu nutup auratnya sebelum apa ketika pas sholat Pak? Itu Pak maksudnya kenapa penting membedakan mana rukun mana syarat. Walaupun memang statusnya sama-sama harus. Menutup aurat itu bukan bagian dari sholatnya.
maka dia harus ada sebelum memasuki sholat. Termasuk berwudu. Bayangkan kalau rukun sholat itu berwudu, berarti berwudu itu bagian dari sholat. Lagi sholat kamu tiba-tiba wudu gitu. Jadi yang namanya rukun itu Pak, dikerjakan itu dalam sholatnya. Contohnya Fatihah. Fatihah kan dibaca ketika sudah masuk sholat Pak, bukan sebelum sholat. Sujud itu kan sudah masuk sholat Pak, dari mulai awal sampai akhir. Bayangkan sekarang kalau wudhu disebut rukun, atau menutup aurat disebut rukun, berarti keharusannya itu ketika sudah sholat. Jadi sebelum sholat, ya, artinya, dan mungkin tidak mesti di awal. Bugil dulu, rakaat kedua baru tutup, atau setelah takbiratul ihram baru nutup aurat. Kenapa? Karena rukun nggak mesti di awal Pak. Fatihah, takbiratul ihram dulu kan, baru Fatihah. Ini bagian Pak, namanya bagian itu terkandung di dalamnya. Kalau maksudnya wudhu itu punya wudhu, ya mungkin iya ya. Jadi maksudnya itu suci dari hadas lah mungkin ya, bukan ambil wudhunya ya. Tapi nggak ada begitu Pak. Suci dari hadas itu bukan sesuatu yang dilakukan ketika sedang sholat, tapi harus ada sebelumnya, termasuk masuknya waktu. Tidak sah sholat kalau waktunya belum masuk. Termasuk Islam. Tidak sah sholat kalau tidak Islam. Tamyiz sudah bisa membedakan. Ya. Jadi itu syarat-syarat sahnya sholat Pak. Bukan rukun sholat. Wudhu itu sendiri. Nanti jangan-jangan rukunnya sholat adalah wudhu. Rukunnya wudhu adalah sholat. Nah repot itu ya. Sungsang Pak. Sungsang kamu cari di kitab fikih manapun. Madhab manapun. Sampai madhab Wahabi saja pendirinya juga mengatakan kalau raf'ul hadasi sitrul aurati itu masuk kepada syartus sholati, bukan rukun. Ini madhab apa lagi? Inilah akibat kita itu ngoplos tapi suka-suka gitu. Orang Pak kalau memang cerdas, dia bisa nge-mix. Kalau makanan ya, bisa dia keluar dari out of the box. Dia bikin ramuan minuman yang di luar nalar tapi enak Pak. Itu masalah minuman, agama tidak boleh. Ini sudah masalah agama, kapasitasnya juga ya begitu, nggak menguasai semua madhab. Bicara madhab yang diklaim katanya ikut madhab Ahmad aja nggak ngerti. Bicara ada wajib sholat itu ciri khas dia, berarti madhabnya bukan Syafi'i. Kalau kan dalam Syafi'i itu nggak ada wajib sholat, yang ada arkanus sholat. Ini keren gitu, madhab Ahmad gitu. Tapi ya nggak gitu juga Pak, ya. Nggak gitu juga lah ya lu ghayatat tululi kamitsli hada, kira-kira begitu ya. Kemudian Fatihah kok bisa disamakan dengan tasbih, termasuk wajibnya sholat, kalau ditinggalkan tidak batal. Nggak ada Pak, madhab Hambali saja itu nggak ada mengatakan Fatihah itu wajib sholat Pak, masuk rukun. Kalau baca tasbih iya. Semua gerakan dalam sholat itu tidak ada yang namanya sunnah. Semuanya itu rukun. Apa maksudnya semua gerakan sholat rukun? Dalam sholat ada ngangkat tangan. Apakah itu rukun Pak? Apakah batal kalau tidak ada ngangkat tangan? Ini bukan merusak sebetulnya ya. Kalau merusak itu kan kalau dia tahu barangnya bagus terus dirusak. Ini karena mungkin tidak tahu barangnya lalu dia buat-buat sendiri. Jadi bukan merusak. Bukan buat acara sendiri. Saya kira begitu ya. Jadi apa yang perlu tanamkan kawan-kawan, udahlah nggak usah gaya-gayaan belajar sholat ala Rasulullah, ini sholat yang benar. Nggak ada begitu Pak. Semua sholat dalam kitab fikih itu semuanya sudah ala Rasulullah, itu sudah sholat yang benar. Tidak sama ya, memang tidak sama, hadisnya tidak sama, ulama memahaminya juga tidak sama. Nggak usah merasa paling oke, nggak usah merasa paling kenal Rasul gitu, paling tahu Rasul, paling kenal Rasul, paling tahu Rasul, paling sesuai dengan Rasul, sholatnya rukunnya wudhu, gimana? Kan jadi lelucon ya, lelucon ya. Jadi dalam sholat itu Fatihah itu tidak boleh ditinggalkan, kalau lupa harus diganti. Beda dengan yang lain, tasbih lupa, ya, yang nggak usah diganti, cukup sahwi. Ini kalau ikut madhab Imam Ahmad. Kalau madhab Syafi'i kan enggak. Itu masuk sunnahnya saja, bukan sunnah abad tapi sunnah hayat. Kalau baca tasbihnya itu beda. Misalnya tasyahud awal, itu wajib sholat madhab Ahmad.
Kalau ditinggalkan secara sengaja, batal sholatnya. Kalau lupa, tidak perlu diulang tasyahud awal itu. Beda dengan meninggalkan Fatihah. Begitu Pak. Ya. Jadi apa bahasanya ya? Sudah ada Pak, kendaraannya sudah ada. Tinggal ikut gitu. Kalau belajar main sepeda juga jangan di tengah jalan. Jangan bicara yang berat-berat gitu. Ini belajar naik sepeda nantang-nantang. Udah ngerasa paling sakti. Udah ngerasa paling tahu sholatnya Rasul. Udah pede sekali. Nggak ada dalam sholat itu yang disebut apa. Pokoknya semua gerakan sholat itu rukun. Pale lu bau menyannya. Terus ketika menjelaskan rukun, salah satu rukunnya adalah nutup aurat, wudu. Gitu ya. Gitu, apa yang bisa diharapkan? Nggak usah daki-daki bicara Tuhan begini, Tuhan begitu. Tidak dicontohkan Rasul, bid'ah lah, apalah, harus lah. Nggak usah terlalu jauh Pak ya. Artinya nggak usah nawar-nawar Lamborghini lah. Beli Supra, beli Mio Beat lah dulu. Mio Beat lagi. Beat Carbo lah dulu. Udah lumayan gitu. Artinya udah bicara yang dasar-dasar saja gitu. Nggak usah daki-daki gitu ya. Biar nggak serampangan gitu. Mungkin kamu heran kenapa hal-hal begini dibicarakan terus. Padahal itu mungkin video sudah lama. Ya setiap orang berbicara itu ada maksudnya Pak. Dan dia yang bertanggung jawab. Ya, siapa tahu berpikirnya jangan-jangan masih ada yang percaya dengan hal begini. Maka harus dipertegaskan. Ini keliru. Jadi ingat-ingat ya. Kalau mau bicara rukun dan fardu itu berarti dalam mazhab Imam Ahmad. Tapi tidak pernah ada dalam mazhab Imam Ahmad wudhu menjadi rukun sholat. Ya, tempeleng bolak-balik itu sama gurunya kalau ngaji kepada ulama mazhab Hambal itu. Kemudian tidak pernah ada juga dalam mazhab Imam Ahmad baca Fatihah itu wajib sholat. Itu rukun sholat. Dan tidak pernah ada juga pernyataan kalau semua gerakan dalam sholat adalah rukun sholat. Gak ada begitu. Ada gerakan yang masuk rukun, ada gerakan yang masuk wajib, ada gerakan yang masuk sunnah. Nah, kalau yang rukun misalnya berdiri, ruku, sujud, itu rukun Pak, bukan wajib. Kalau tidak wajib berarti boleh ditinggalkan. Rukun justru lebih kuat wajibnya daripada wajib. Makanya disebut fardun, faraidus sholah atau arkanus sholah. Tasyahud awal itu kata Imam Ahmad itu masuknya kepada wajib, bukan rukun. Tasyahud akhir kalau kata Imam Malik itu justru tidak masuk kepada rukun, tapi duduknya, ya, duduknya itu untuk salamnya itu. Ya. Jadi kalau ngebacanya itu nggak termasuk. Pokoknya seluas-luasnya madhab membahas sholat, tidak pernah lalu ada madhab yang seperti ini. Fatihah wajibnya sholat, nutup aurat, ambil wudhu, berwudhu rukunnya sholat, semua gerakan dalam sholat adalah rukun. Imam Ahmad saja menjelaskan tasyahud awal itu, ya, itu bukan rukun tapi wajib. Ya, banyak hal-hal yang perlu dijelaskan ya. Semoga kita itu tahu lah. Ya. Saya kira yang begini-begini mungkin Ustadz Heri Pras saja yang sepakat ya. Mungkin yang lain enggak ya. Allahumma